Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa alihi wa sahbihi wa sallama ya nur. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Senin petang ini atau sore ini saya kembali melanjutkan pembicaraan kita, pengajian kita tentang wudhu, untuk melanjutkan pembicaraan kita yang telah berlalu. Yang pertama yang harus kita lakukan waktu kita berwudhu, kita cari arah kiblat. Kita cari arah kiblat. Arah kiblat itulah arah yang istimewa, yang paling afdal di dalam kita melakukan berwudu. Sesudah saudara temukan arah kiblat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya sunnah. Baca Bismillah hukumnya sunnah. Dan ada yang mewajibkan. Datang hadis Nabi Muhammad SAW, la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Tidak sah wudu bagi yang tidak membacakan bismillah. Dalam versi wajib membaca bismillah. Dan artian yang lain, tidak sempurna wudu yang tidak membaca bismillah. Ini versi ulama yang mensunnahkan membaca bismillah. Kapanpun, apapun yang kita lakukan, wahai kaum muslimin, jangan lupa bismillah. Karena kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'. Apapun perkaranya, bukan yang diharamkan, bukan yang dimakruhkan, termasuk yang halal, yang sunnah, yang wajib, kalau tidak dibaca bismillah di dalam perkara itu, fahuwa aqta', kata Nabi, terputus daripada keberkahan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tetapi kalau kita lupa membaca bismillah di awal wuduknya, dia lupa membaca bismillah di awal wuduknya, maka dia tetap dituntut untuk membaca bismillah kapan dia ingat. Contoh, di waktu dia basuh tangan baru dia ingat dia belum membaca bismillah. Di waktu itu jugalah dia disunnahkan kembali untuk mengucapkan bismillah. Tapi sigatnya berbeda. Kalau di awal kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah kita ingat, kita bacalah bismillah awwalihi wa akhirihi. Boleh bismillah awwaluhu wa akhir. Begitu juga kita makan, wahai saudara. Kita akan disunahkan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kita baca bismillah. Tapi satu saat umpamanya karena enaknya makanan lupa bismillah. Ini lain, ini enak makan lupa bismillah. Tapi kalau yang dimakan itu enggak enak, bismillah setiap suap, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita membaca bismillah, kita disunahkan berkumur-kumur. Ambil air, masukkan ke mulut, putar, luahkan ke kiri. Ambil air, masukkan ke mulut, putar, dan luahkan ke kiri. Begitu seterusnya. Kemudian baru hidung. Hirup sampai merasa sedikit sakit. Karena kata sebagian para ulama, siapa yang selalu, yang rutin melakukan istinsyak, memasukkan air ke hidung, sehingga dia tarik sedikit
sehingga merasakan sedikit pedih, maka insya Allah akan Allah pelihara daripada sakit pening atau sakit kepala. Insya Allah. Dan boleh juga saudara kumpulkan, saudara satukan antara membasuh mulut dengan membasuh hidung. Seperti ini. Ambil air. Jadi air yang kita ambil dari tangan kita ini, kita bahagi. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Seperti ini. Kita buang ke kiri. Kita ambil. Kita buang ke kiri. 3 kali. Kemudian sesudah itu kita disunnahkan membaca lafaz niat. Yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Atau lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Kemudian rukun yang pertama dari wudhu tersebut adalah niat. Yaitu tanaman hati seorang muslim yang sedang berwudhu ingin mengangkatkan hadas kecil atau menyengaja untuk melakukan wudhu. Kapankah itu dilakukan? Di waktu air menyentuh wajah kita. Kita ambil air dengan kedua telapak tangan kita. Kita dekatkan, kita basuh muka kita. Di waktu air menyentuh bagian wajah. Disitulah hati mengatakan, wahai kaum muslimin, sengaja aku berwudu. Cukup seperti itu. Sengaja aku berwudu. Atau sengaja aku mengangkatkan hadas kecil. Itu. Kemudian kita basuh muka seluruhnya. Kalau panjangnya dari tempat tumbuh rambut orang biasa sampai ke dagu. Kalau lebarnya dari anak telinga, ada tunas telinga, sampai ke tunas telinga yang lain. Itu lebarnya. Apapun yang ada di dalamnya. Rambut yang ada di dalamnya. Sisik yang ada di dalamnya. Wajib kita basuh. Seperti alis mata, bulu mata, kumis. Nah, kecuali jenggot, maka jenggot disunnahkan untuk menyampaikan air ke dasar jenggot. Dan disunnahkan juga menyelang-nyelingi jenggot tersebut 3 kali. Seperti mana Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu keutamaan orang yang berjenggot. Karena datang dalam riwayat mengatakan, tidak ada seorang nabi pun yang tidak ada berjenggot. Dalam riwayat 124.000 para nabi. Jadi jumlah nabi itu kaum muslimin 124.000. Tidak satu pun dari mereka yang tidak berjenggot. Allahu Akbar. Kalau di Arab, kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, itu mungkin saja nantinya tak dapat jodoh. Jadi jenggot ini lebih mahal. Ya, luar biasa. Jadi kalau ada laki-laki tak dapat jodoh, itu biasanya karena nggak ada punya jenggot. Ini 124.000 nabi, seluruhnya pakai jenggot. Ini heran kita ini di negara kita ini jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan. Itu yang seperti itu orang Nasrani. Ya, kumis dipanjangkan sampai jatuh ke mulutnya. Jenggotnya dipotong. Tapi kalau Yahudi itu kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dipanjangkan juga. Tapi orang Muslim
Jenggotnya dia panjangkan, kumisnya dia potong. Kata Nabi Muhammad SAW, khudzus syawarib, potonglah kumismu. Wa'iful lihya, dan pelihara jenggotmu. Kembali kita kepada pembahasan kita. Sesudah kita basuh muka, disunahkan membasuhnya 3 kali. Kemudian, di waktu kita membasuh muka itu, wahai kaum muslimin, kita dianjurkan untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari awal kita baca bismillah sampai akhirnya, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berwudu, Allah bukan membersihkannya, Allah bukan membersihkan wajahnya saja, tapi Allah bersihkan seluruh tubuhnya. Tapi siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berwudu, maka yang bersih cuma anggota-anggota yang dia basuh di waktu berwudu. Allahu Akbar. Dianjurkan di waktu kita basuh muka, hati kita menyatakan, ya Allah, putihkan wajahku pada hari engkau putihkan wajah kekasihmu. Jangan engkau hitamkan wajahku ya Allah, pada hari engkau hitamkan wajah musuhmu. Allahu Akbar. Kemudian kita basuh tangan yang kanan dulu. Dan lebih diutamakan dari ujung jari sampai ke siku. Sebagaimana yang datang dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saudara mulai dari siku ke tangan, dari siku ke ujung jari, boleh silakan. Tapi yang paling utama dari ujung jari sampai ke siku. Itu dibasuh 3 kali. Dan disunahkan menggosok tangan kita tersebut untuk lebih sampainya air ke pori-pori atau ke kulit tangan kita. Kemudian kita basuh yang kanan, mengiringi yang kiri. 3 kali. Dan kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kitab catatanku ya Allah di hari kiamat dari tangan kananku. Jangan engkau berikan kitab catatanku ya Allah di tangan kiriku. Dan hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah. Kita hadirkan dari hati kita. Kita basuh rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Atau kita sapu rambut sekurang-kurangnya 3 helai saja. Kemudian di waktu kita basuh rambut, kita hadirkan juga hati kita. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku tersentuh dari api neraka jahanam. Kemudian baru dibasuh kedua telinga 3 kali. Dan terakhir dibasuhlah 2 buah kaki dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Kemudian kita keluar dari tempat wudhu dan kita mengarah ke kiblat. Kita angkat 2 tangan kita sambil membacakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kita ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kita sapukanlah ke muka kita sampai ke dada kita. Karena air wudhu yang menyentuh ke tubuh kita itu, wahai kaum muslimin, itu obat yang sangat luar biasa. Datang dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW setelah melakukan berwudhu, dia sapukan ke wajahnya, dia sapukan ke tubuhnya, dan para sahabat pun berebutan dari wudhunya Rasulullah SAW
Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menyapukan ke tubuh-tubuh mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat. InsyaAllah kita sambung lagi di waktu yang lain. Wassallallahu wasallam ala maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana